Rindu Buya Hamka. Kalam suci menyentuh kalbu berjuang, maju serentak membela kebenaran, untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Hukum Allah tegakkan, hukum Allah tegakkan. Berikut penjelasan Buya Hamka dengan tema Hindarilah 8 hal ini, yang diambil dari rekaman siaran kuliah subuh RRI Jakarta era tahun 80-an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, saya menyatakan rasa berbahagia, rasa syukur kepada Allah dapat menyampaikan dakwah saya ini sekarang. Yang akan jadi cerita saya pada hari ini adalah apa yang pernah kejadian di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat ada diceritakan bahwa pada suatu hari, kira-kira pukul 9 pagi sepenggalah matahari naik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dari rumahnya, dari biliknya, menuju ke dalam masjid beliau yang mulia di Madinah. Beliau lihat di sudut masjid ada satu orang pemuda sedang duduk tafakur termenung. Mukanya kelihatan muram saja, menunjukkan kesedihan yang terpendam di dalam hatinya. Rasulullah mendekat kepada pemuda yang tafakur itu. Setelah dilihatnya Rasulullah datang, dia pun menengadahkan muka. Rasulullah pun bertanya, "Mengapa di saat begini engkau duduk tafakur dalam masjid? Dan wajahmu kelihatan ada menampakkan kesedihan atau muram durja. Apakah yang engkau derita sekarang ini?" Jadi pemuda tadi menjawab, "Hazanun lazimatni ya Rasulullah wa duyun." Artinya, aku ditimpa duka cita ya Rasulullah, karena utang. Utang telah lama, janji sudah dekat, persediaan buat membayar belum ada. Itu yang saya menungkan di sini ya Rasulullah. Dengan senyum Rasulullah menjawab, "Sudikah engkau kalau aku ajarkan kepadamu suatu bacaan? Apabila bacaan ini, yaitu berupa doa, engkau baca pagi-pagi, dan nanti petang-petang pun engkau baca pula dengan hati khusyuk, insya Allah hutangmu itu akan terbayar." Tentu pemuda tadi dengan besar hati menjawab, "Tentu ya Rasulullah. Aku senang sekali kalau dapat engkau ajarkan kepadaku apakah doa itu." Lalu Rasulullah membacakan, mengajarkan kepada pemuda itu doa ini. Inilah yang akan saya bacakan pula, mudah-mudahan kita semuanya dapat pula mengambil bacaan ini menjadi bacaan kita. Kita baca pagi, kita baca petang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani, wa a'udzubika minal ajzi wal kasli, wa a'udzubika minal bukhli wal jubni, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Sebelum kita uraikan atau kita tafsirkan artinya satu demi satu, baik kita artikan secara keseluruhan lebih dulu. Artinya ialah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau daripada ini. Lalu disebut 8 banyaknya. Yang pertama, aku berlindung kepada Engkau daripada kesusahan.
dan duka cita. Susah dan duka cita, sudah 2. Dan aku berlindung kepada engkau daripada malas, daripada lemah dan malas, jadi 4. Dan aku berlindung kepada engkau daripada bakhil, berat mengeluarkan uang, dan daripada pengecut atau penakut. Dan aku berlindung kepada engkau daripada pengaruh berutang, dan daripada kekuasaan orang lain atas diri kita, sehingga kita tidak mempunyai kemerdekaan pribadi lagi. Inilah 8 yang diminta kepada Tuhan. Moga-moga kita jangan diserang oleh penyakit ini. Karena kalau ada ini penyakit yang 8 perkara, itu kita menjadi mempunyai pribadi yang lemah. Tidak mempunyai lagi personality yang dapat tegak. Padahal dalam didikan agama kita, tempat kita takut cuma satu, yaitu Allah. Yang lain tidak ada. Yang pertama, susah. Apabila orang telah susah, pikirannya pun sudah tertumbuk. Jalan untuk maju tidak ada lagi. Padahal dalam kehidupan itu, manusia tidak akan berjalan di atas jalan yang datar saja, yang bertaburkan kembang. Kehidupan itu mendaki, menurun, melereng, berenang, melalui ombak dan gelombang. Itu pasti dalam hidup. Apa yang disusahkan? Kusut. Tak ada kusut yang tidak selesai. Keruh. Tak ada keruh yang tidak jernih. Apabila pikiran kita telah susah lebih dulu, maka gelaplah jalan yang kita tempuh ke muka dalam kehidupan tadi. Yang kedua, kita disuruh berlindung kepada Allah daripada duka cita. Yang menyebabkan orang duka cita itu memang banyak. Misalnya, kehilangan barang yang disukai, kematian orang yang disenangi, bahaya yang datang dengan tiba-tiba, orang yang ditunggu sudah lama tidak datang, barang yang dicari tak bertemu, dan lain-lain sebagainya. Lalu tumbuh hazan, duka cita. Kalau kesusahan menjadikan soal yang kita hadapi jadi kusut, kedukaan menyebabkan jalan yang kita tempuh jadi gelap. Nah, ini dua hal yang bisa menghambat, menjadi rintangan bagi manusia di dalam kehidupannya. Lalu yang ketiga, aku berlindung kepada engkau ya Allah minal ajaz. Lemah. Lemah apa? Lemah pikiran. Tidak ada energi lagi. Tidak ada inisiatif lagi. Menyerah saja. Lemah. Belum dihadapi suatu soal, hati lebih dulu sudah lemah. Merasa itu soal terlalu besar. Padahal kalau dihadapi, tidak ada kusut yang tidak terselesaikan, tidak ada keruh yang tidak terjadikan. Yang lebih berbahaya lagi, yang keempat, apa? Malas. Kalau sudah malas, apa yang akan dikejar lagi? Kita duduk saja termenung-menung dalam kemalasan, lalu angan-angan banyak, cita-cita mati. Angan-angan hendak terbang, padahal sayap tidak ada. Angan-angan hendak mempunyai ini, hendak mempunyai itu, hendak mempunyai Mercedes-Benz, hendak mempunyai rumah besar, tapi ikhtiar tidak ada. Sebab itu ada pepatah dari orang tua-tua kita di zaman dulu. Dikatakannya, mati, ini di zaman penjajahan dulu nih, mati Belanda karena pangkat katanya. Mati Cina karena kaya katanya. Mati Keling karena makanan katanya.
Mati Melayu atau Indonesia karena angan-angan. Ini dia. Angan-angan karena malas saja, berangan-angan, tapi malas. Jadi tidak jadi. Dan itu membentuk juga kepada diri kita. Orang pemalas itu jalannya lunglai saja, matanya muram saja, tak jauh dia memandang. Ini penyakit. Itu 4 penyakit. Lantas dikatakannya lagi yang nomor 5 dan nomor 6. Wa a'udzubika minal bukhli wal jubni. Dan aku berlindung kepada engkau daripada bakhil dan pengecut. Ini lebih berbahaya lagi. Dikumpul-kumpulnya harta banyak-banyak. Maksudnya tadi hendak menguasai harta itu. Lama-lama dengan tidak disadarinya, harta itulah yang menguasai dia. Dia menjadi bakhil. Siang malam tidak ada kesenangan, cuma sibuk cari uang. Kemudian simpan banyak-banyak. Gunanya ya cuma mengumpul itu saja. Akhirnya berapa banyaknya orang yang mengumpul harta banyak-banyak, faedahnya tidak didapat. Yang nomor 6 lebih jahat lagi, apa? Jubun, pengecut. Pengecut ini menjadikan separuh dari kehidupan manusia menjadi gagal. Ada pepatah orang, kalau engkau berniaga atau berusaha, meskipun modalmu tadinya tidak ada, asal engkau berani, itulah modal utama dalam hidup. Tapi kalau keberanian yang hilang, separuh daripada kekayaan tadi sudah habis. Walaupun masih banyak ada, tapi keberanian tidak ada, separuh sudah habis. Akhirnya, walaupun kekayaan besar, tapi kepercayaan hilang, itu namanya habis, tidak ada lagi. Walaupun berjuta yang tinggal dalam tangan, tapi orang tidak percaya. Apa lagi artinya? Sebab itu yang pertama sekali modal itu keberanian menghadapi hidup. Ini 6. Yang ke-7 dan 8, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Dan aku berlindung kepada engkau ya ilahi daripada pengaruh utang. Sebab itu Nabi mengatakan, iyakum wad-daina, sedapat-dapatnya elakkanlah supaya jangan berutang. Fa'inahu hamun bil laili wa mazallatun fin nahari. Hutang itu susah pada malam hari, mata tidak mau tidur. Dengan apa imbangan hutang tadi, berapa hutang, berapa yang akan diterima, sehingga mata tidak mau tidur malam itu memikirkan hutang. Akhirnya mazallatun fin nahari, kalau siang hari badan berasa hilang, tak berani keluar dari rumah. Orang berhutang malam tak mau tidur, siang malu sama orang, takut akan ditanyai, takut akan dicari. Lantas yang nomor 8, wa qahri rijal. Kita tidak mempunyai lagi kemerdekaan diri buat menyatakan perasaan kita, karena kita segan kepada orang. Kita terlalu banyak berhutang budi kepadanya. Kita terlalu banyak mendapat hadiah daripadanya. Kita terlalu banyak dan lain-lain. Sehingga mulut kita jadi tertutup, tak dapat bercakap lagi. Ditekan oleh hutang budi kepada orang lain. Kemerdekaan diri tidak ada lagi. Itulah 8 perkara diperingatkan, dituliskan, diajarkan, disuruh hafal oleh Nabi kepada pemuda yang beliau dapati termenung seorang diri tadi. Dengan patuh dia turuti kehendak Nabi, dia baca itu tiap pagi, dia baca itu tiap sore, dia pahamkan apa isinya. Lalu timbul energi baru dalam dirinya, semangat yang baru.
Langit pun kelihatan cerah, bintang pun kelihatan berkelap-kelip, matahari pun kelihatan bercahaya, dan dia sudah melihat kehidupan ini dengan mata yang terang. Kemudian dia bertemu dengan Nabi. Ya Rasulullah, saya mengucapkan terima kasih. Penyakit-penyakit tak ada pada saya lagi. Utang saya sudah terbayar. Dan saya akan memulai hidup yang baru. Inilah jawab dari pemuda tadi. Moga-moga pengaruh dari hadis ini, daripada doa ini, masuk ke dalam diri saudara. Dan saudara menjadi orang muslim dan merdeka yang sejati. Sekianlah pandangan saya. Moga-moga ada manfaatnya bagi para pendengar yang tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan Buya Hamka dengan tema Hindarilah 8 Hal Ini yang diambil dari rekaman siaran kuliah subuh RRI Jakarta era tahun 80-an.